Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saat ini kami akan membahas tentang makna Roh Kudus, arti Roh Kudus di dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita satu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk selama sepanjang hidup kami Tuhan, kami mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, bahwa Roh Kudus diberikan kami Tuhan untuk ada maksud tujuannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berapi hamba-Mu yang terbatas ini adalah Roh Kudus, supaya bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan tentang Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Temanya adalah pada saat itu tentang Roh Kudus. Sebelumnya kita temanya tentang penjaman kudus. Kita akan membuka tema di awal ini tentang Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Silakan baca. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, ini Tuhan Yesus Kristus telah membicarakan tentang Roh Kudus ya kepada murid-muridnya. Jadi Roh Kudus itu adalah suatu yang dibutuhkan untuk dunia. Makanya Tuhan Yesus Kristus meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kita selama-lamanya. Jadi waktu Roh Kudus ini diberikan kepada kita ini adalah tujuannya untuk menyertai kita selama-lamanya. Jadi bukan menyertai cuma sesaat doang, ya, tapi menyertai selama-lamanya. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Ya, Roh Kudus ini adalah roh dari Bapa sendiri. Ya, namanya selama-lamanya itu tugasnya adalah penolong. Ya kan, tadi kan seorang penolong. Jadi kita belajar tentang Roh Kudus, seorang penolong yang diutus Bapa kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Kenapa selama-lamanya kita harus ditolong? Di sini kita melihat bahwa semua yang ada di dunia ini akan memberikan kepada kita kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan atau masalah-masalah, sehingga kita sebagai anak Tuhan membutuhkan pertolongan. Makanya Tuhan Yesus Kristus memberitakan firman ini kepada murid-muridnya dan tentunya kepada kita, supaya kita tetap memegang janji firman Tuhan bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kita dan Dia penolong selama-lamanya, menyertai kita selama-lamanya. Jadi kalau Dia penolong selama-lamanya, apakah kita masih memikirkan penolong selain Roh Kudus? Nah, itu yang harus kita renungkan. Selama ini manusia hanya bisa berkata-kata, berteori. Ada penolong yang ini menyelesaikan masalah keuangan ini, menyelesaikan masalah kesehatan ini, menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Tetapi kalau kita sudah baca satu ayat ini aja yang bisa mengubah kita, bahwa Roh Kudus adalah penolong kita selama-lamanya. Penolong dalam hal apa? Ya, Roh Kudus penolong dalam hal pertama, keselamatan yang sudah dijanjikan Tuhan. Itu yang utama, keselamatan. Ya. Penolong apa? Untuk kita supaya hidup dalam kebenaran bahwa dosa-dosa kita sudah dihapuskan, bahwa kita harus hidup berbuah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbuah bagi Allah, bertumbuh untuk kedewasaan rohani. Ketika penolong dalam hal apa? Kalau terjadi sakit penyakit, Roh Kudus akan mengingatkan kita, karena Roh Kudus diutus Bapa untuk mengingatkan firman-firman Tuhan yang sudah Tuhan Yesus Kristus katakan, janji-janjinya, bahwa oleh bila Tuhan Yesus Kristus penyakit kita telah sembuh. Jadi sudah selesai. Jadi katakan sama penyakitku sudah sembuh, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus Yesus salib. Aku sehat, aku kuat, aku umur panjang, diberkati dari kenyangkan. Nah, 3 hal itu yang utama dalam hidup kita. Amin. Aktifkanlah firman Tuhan ini, renungkan firman Tuhan ini, dan perkatakan bahwa Roh Kudus adalah seorang penolong kita
selama-lamanya. Mari kita satu doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa ada utusan dari Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, seorang penolong yang menyertai kami selama-lamanya. Penolong yang lain. Artinya inilah janji Bapa supaya kami ditolong Tuhan. Tolong kami Tuhan. Bagi siapapun yang membutuhkan suatu jawaban, Kau menolong kami, karuniakan kami Tuhan kesembuhan. Firman Tuhan oleh bintang Tuhan Yesus Kristus, dari ujung kepala sampai ujung kaki, segala telah disembuhkan oleh bintang Tuhan Yesus Kristus, dan penyakit kami sudah tidak ada lagi. Bahkan kami sudah menerima rahmat, berkat, kesembuhan, kehidupan, keselamatan, dan umur panjang, sehat kuat, umur panjang, diberkati dan dikenyakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masalah-masalah keselamatan, bahwa kami sudah dihapus segala dosa kami. Kami mau berbuah bagi Allah, bertumbuh untuk menjadi anak-anak Allah yang dewasa sampai menjadi imam Allah, imam yang terjadi menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami ya Roh Kudus terus menerus dari selama-lamanya sampai selamanya, karena itu jadi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Shalom.